Untuk membuat akses ya ke arah badan biji, misalnya bisa berupa tunnel, ya decline atau incline, akses untuk menuju tambangnya yang sebenarnya, ya, atau rem atau fixed facility untuk kantor, untuk membuat apa namanya gereja, rumah, masjid di dalam bawah tanah ya. Bisa itu dilakukan. Itu namanya semua adalah peledakan development blasting, pengembangan, peledakan pengembangan. Kemudian iser itu adalah lubang ledak yang berikutnya, yang setelah benkat meledak, di pinggirnya dari benkat itu disebut iser. Kemudian heading itu adalah tunnel development atau muka kerja ya, tempat development blasting itu, muka kerjanya itu disebut biasanya heading. Kemudian overbreak itu kerusakan batuan akibat peledakan yang melebihi batas. Jadi seharusnya bentuknya rapi jadi bentuknya lebih besar atau enggak karu-karuan, jadi over, blastingnya overbreak. Kemudian kontrol perimeter. Nah, untuk menghindari overbreak ini kita bisa melakukan kontrol perimeter ya. Jadi perimeternya atau lubang yang di paling pinggir itu apa namanya perimeter. Nah, itu kita kontrol supaya tidak terjadi overbreak. Kemudian production blasting, yaitu peledakan yang kita lakukan pada badan biji itu sendiri, yang tujuannya untuk mengekstrak biji atau mengambil ore atau yang berharga, badan biji yang berharga. Kemudian MCU itu mobile charging unit, yaitu peralatan berupa truk atau unit yang kita gunakan untuk mengisi lubang peledak. Nah, ini lanjut lagi istilah-istilah yang tadi kita sebutkan ya. Benkat adalah ini lubang, rangkaian dari beberapa lubang yang meledak pada awal ya, pada awal peledakan. Kemudian iser yang di sebelah luarnya, jadi ini setelah meledak, setelah benkat. Kemudian burden kalau di open pit kita tahu burden spacing ya, gampang. Kalau di underground memang agak susah membedakan mana burden, mana spacing. Ini burden. Kemudian solder ya, solder ini lubang sebelum perimeter. Nah, ini yang disebut perimeter adalah lubang yang paling pinggir ya, yang paling pinggir, tapi yang berada di ya mulai dari sini ke atas sampai ke sebelahnya. Itu. Kemudian nah kalau spacing tadi burden yang tadi ya, ini burdennya ke sini, spacingnya yang ini antar lubang. Back itu adalah atapnya, atap yang terbentuk setelah kita ledakan ya. Floor ya, floor lantainya. Lifter adalah semua lubang yang berada di floor ya, yang paling bawah. Tujuannya untuk membentuk lantai. Jadi pola peledakannya adalah bentuknya seperti ini. Jadi tidak untuk bagian lubang-lubang lifter ini agak condong ke bawah. Kalau dia di open pit kita biasanya kita buat sub drill ya, sub drill. Ya, jadi kelebihan panjang lubang dari desain lantai yang kita inginkan. Nah, kalau di open pit biasanya kita sub drill. Kalau ya di sini sub drill juga, tapi bukan berupa kelebihan panjang, tapi sudutnya yang kita buat agak
turun ke bawah. Sama juga dengan yang untuk di back. Yang di back perimeternya itu juga kita agak buat condong ke atas, miring ke atas. Nah, ya, ini yang perlu kita pahami, beberapa hal untuk mendapatkan keberhasilan suatu peledakan di tambang bawah tanah. Nah, yang pertama mengisi bahan peledak sesuai dengan desain dan rencana, ya. Ledakan yang aman, tidak ada cedera atau kerusakan, tidak ada kegagalan atau misfire. Mendapatkan fragmentasi dan posisi mark pile sesuai dengan yang diinginkan. Jadi fragmentasinya ya harus kita pikirkan juga, dan tumpukan dari hasil material yang kita ledakkan itu kita pikirkan juga. Jangan sampai berhambur kemana-mana, ya. Materialnya berhambur kemana-mana. Nah, kemudian mencapai target maksimum ke depan tadi yang sekali blasting itu kalau kita targetkan kemajuannya 5 meter ya harus 5 meter. Jangan sampai kita targetkan 5 meter tapi hasilnya cuma 3,5 meter ya, itu akan menambah siklus peledakan yang seharusnya 10 meter 20 meter 4 kali blasting, kita bisa sampai 5 atau 6 kali blasting. Jadi akan menambah biaya dan menambah siklus waktu yang kita butuhkan untuk mencapai target. Kemudian memperkecil getaran hasil peledakan. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan juga dengan pengisian bahan peledak yang sesuai dengan desain yang diameter lubang yang benar, ya. Kemudian yang terutama adalah pengaturan waktu tunda atau delay. Nah, biasanya kita ini sangat signifikan, kita gunakan elektronik detonator, sehingga ada masing-masing lubang tidak ada yang meledak secara bersamaan. Nah, kalau kita menggunakan nonel atau mungkin yang lebih jadul lagi elektrik atau sumbu bakar, itu sudah nggak dipakai lagi, ya. Kalau kita di tambang-tambang besar, detonator elektrik, sumbu bakar itu sudah tidak dipakai lagi. Nonel juga kami sudah sedikit sekali memakai non elektrik detonator, itu cuma sekitar 10% saja. Yang lain semua sudah kita gunakan elektronik, baik development maupun production, blasting. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga peledakannya harus tepat waktu dengan yang dijadwalkan. Halo Putri, masih jelas suara saya? Jelas, Mas. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut, Mas. Baik, ini kemudian yang harus kita pahami juga, yaitu praktek buruk yang dapat memberikan kontribusi dari hasil peledakan yang tidak bagus, ya. Yaitu salah satunya praktek yang buru-buru ketika bekerja dapat menyebabkan kesalahan, ya, dalam mengisi lubang, dalam mengidentifikasi lubang, memasukkan waktu tunda, atau kalau nonel kita memasang nomor delay-nya. Itu kalau buru-buru bisa terjadi kesalahan. Kemudian kegagalan mengidentifikasi dan mengelola bahaya. Ya, bahaya-bahaya dari bahan peledak. Kita menangani bahan peledak harus udah paham betul dengan bahaya dan bahayanya, dan kita harus kompeten, sudah mempunyai kompetensi. Yang terutama di sini ya harus kita blaster 2, kemudian harus sudah mendapatkan mungkin KPP Madya atau KIM, ya. Sekarang sudah ada, sesuai dengan Kepmen yang baru, sudah ada istilah-istilah KPP Madya, KPP Pratama, KIM. Kalau dulu cukup KIM saja, ya. Nah, itu lanjut. Kemudian mengikuti instruksi dan prosedur. Kegagalan untuk mengidentifikasi lubang, termasuk lubang misfire, ya. Nah, kita di lapangan harus bisa membaca desain, harus bisa membaca lubang. Ini lubang harus nomor berapa. Ini dosennya yang harus meledak paling duluan yang mana. Kita harus belajar
kalau belajar di teori mungkin jelas, di gambar jelas, nomor gambarnya, desainnya jelas. Tapi ketika kita di lapangan, itu sangat beda sekali. Yang ada di gambar dengan yang ada di lapangan beda sekali. Karena operator juru ledaknya, juru bornya juga, dia ya menurut feeling dia juga, gitu, membaca plannya. Jadi kadang berbeda aktual dengan yang ada di gambar. Jadi kita harus bisa membaca lubang, mengidentifikasi lubang. Kemudian beda dengan di open pit. Kalau di open pit besar ya, areanya luas, jarak lubang jauh. Tapi kalau di underground, jarak lubangnya dekat. Apalagi development, ada yang sampai cuman ya untuk pencut itu cuman 15 cm mungkin, jarak lubang bisa sampai 20 cm. Jadi kalau kita nggak bisa mengidentifikasi mana nomor 1, mana nomor 2, bisa salah. Hasilnya akan gagal. Kemudian kualitas penanganan bahan peledak yang buruk, ya, cara memasang primer, cara memasang detonator yang benar, cara menghubungkan antara mungkin kalau nonel ke detonator code, kalau elektronik ke wire ya, ke kabel, itu harus benar. Kualitas, kelebihan dan kekurangan isian pada lubang ledak. Jadi dalam mengisi lubang juga lebih tidak bagus, kurang juga tidak bagus, harus sesuai dengan desain. Berapa kolarnya atau berapa isian yang tidak, lubang yang tidak kita isi, panjangnya berapa harus sesuai. Kolarnya, stemmingnya kalau di open pit, kalau di underground kita tidak pakai stemming, lubangnya tidak ditutup, tidak di seperti di open pit. Kemudian adanya koneksi atau join atau struktur batuan yang berkualitas buruk. Tadi sudah banyak juga disinggung di sesi pertama oleh Pak Nanang tentang struktur-struktur batuan. Saya tidak akan membahas masalah detonator lagi, bahan peledak lagi, batuannya lagi. Saya tidak akan itu karena tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Nanang di sesi 1. Lanjut langsung ke development blasting atau development blasting yang bagian pertama itu horizontal development, ya. Ya, pengembangan horizontal atau sering disebut juga heading, ya. Jadi pembuatan terowongan, tunnel, ya, edit, rem, fix facility yang tadi saya sebutkan, ya. Nah, itu kita bahas di horizontal development. Development blasting atau di horizontal development biasanya dilakukan untuk pembuatan tunnel maupun untuk keperluan yaitu akses utama ke tambang, untuk fix facility, untuk kantor, untuk kalau di sini ada masjid, ada gereja, ada ruang lunchroom, tempat makan, ya, di dalam, ada terminal di dalam sini, ya. Jadi itu termasuk dalam horizontal development. Untuk ventilasi, drip, untuk akses produksi dan untuk mungkin untuk ya keperluan-keperluan yang lain. Kemudian biasanya terdapat standar ukuran bukaan heading sesuai dengan kegunaannya. Umumnya itu ada di sini, ini namanya standar C, standar D, standar FD. Ini cuma penamaan masing-masing area mungkin beda, ya. Mungkin beda. Ini mungkin saya juga nggak tahu kenapa C, D, FD, EP gitu, nggak tahu. Yang jelas itu ukurannya seperti itu. Ada yang 4.2 kali 3.8 yang paling kecil, ya, untuk di sini, ya, untuk di tempat saya kerja. Kemudian sampai ada yang 7 meter kali 7 meter. Ada yang lebih besar lagi untuk keperluan tertentu yang namanya mass excavation. Jadi bisa sampai nanti ada gambar-gambar contoh yang bukaan besar, ya, di dalam tanah. Dia ada gambar foto-fotonya. Oke, lanjut. Ada guru saya ini. Selamat sore Pak Amran. Assalamualaikum. Development blasting. Kemudian siklus peledakan. Siklus kerja dari peledakan bawah tanah adalah pada umumnya seperti ini, ya. Yang pertama,
Yang pertama pengeboran lubang ledak, kemudian dilanjutkan dengan pengisian bahan peledak, yaitu peledakan, firing, kemudian scaling dan marking out. Scaling itu ada setelah blasting kita melakukan scaling, meruntuhkan batuan-batuan yang menggantung. Yang setelah kita lakukan blasting itu ada batuan yang longgar ya, yang posisinya sudah mau jatuh, sudah retak gitu, harus dijatuhkan sekalian. Kemudian marking out. Marking out adalah mengambil material hasil blastingan tadi dengan alat loader ya, loader underground seperti ini bentuknya. Loader underground kayak orong-orong bentuknya. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan penyangga batuan. Nah, seperti ini, pakai ini well mesh ya, well mesh di drill pakai alatnya sama dengan yang untuk ngedrill ini, jambu namanya, jambu drill. Ini kemudian nanti akan ditembak dengan semen, namanya shotcrete, ya. Kemudian banyak proses-proses dari pemasangan penyanggaan batuan itu. Saya tidak akan membahas di situ karena juga saya bukan bidang saya di situ. Kemudian setelah sini penyanggaan, kembali lagi ke siklusnya yang pertama, pengeboran lagi. Begitu seterusnya untuk membuat suatu tunnel. Kemudian ini untuk sebagai gambaran peledakan bawah tanah. Di sini ada grafik ya. Ini yang ungu adalah grafik yang menunjukkan batuan itu keras. Kemudian yang hijau adalah medium dan yang abu-abu ini lunak. Yang ke sini adalah total lubang ledak yang kita butuhkan dengan diameter 45 mm ya. 45 mm. Kemudian ini adalah luas dari area yang kita ledakkan. Kalau tadi ada contoh standar heading 4 kali berapa? 4 kali 5, contohnya berarti luasnya 20 ya. 20 meter persegi. Berarti kalau dia batuannya keras kita perlu antara 50 sampai 60 lubang. Ya, 55 lubang dengan diameter 45 mm. Kalau dia lunak kita perlu sekitar 50 lubang, medium, lunak sekitar butuh 45 lubang. Nah, ini sebagai gambaran saja untuk nanti adik-adik mahasiswa sebagai engineer, sebagai yang membuat desain peledakan, ya nanti pasti akan belajar tentang itu. Ya. Kemudian ini contohnya saja standar D tadi, pola yaitu pola pattern dari lubang ledak, pola peledakannya. Ya. Ini tadi standar D, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 44,5 ya, 4,5 meter kali 1, 2, 3, 4, 5 kali 4 meter, 4,5 kali 4 meter ya. Ya, ini spasinya 0,7 meter. Kemudian ini bardennya ya, bardennya 0,8. Diameternya 45 mm. Nah, ini yang bengkat adalah yang di sini. Kita perbesar di sini bengkatnya. Ini adalah lubang yang besar, ini ada 3, harusnya ada 4 di sini bisa juga. Nanti ada jenis-jenis pola dari bengkat nanti kita akan bahas ya. Ini adalah lubang untuk preface ya, untuk preface kita untuk rangkaian dari bengkat ini. Jadi yang besar ini tidak diisi bahan peledak. Ini untuk preface-nya peledakan pertama. Makanya kita taruh di sini ada lubang ini yang kita isi 0 ini maksudnya. Nah, ini yang 0 ini adalah yang meledak paling duluan gitu. Nomor delay ini menggunakan delay nonel ya, non electric detonator ini. Contoh ini. Kemudian nomor 0, kemudian nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Nomor 2, nomor 3, 4. 4-nya ada 2 lubang. Artinya
nomor 4 ini 2 lubang meledak bersamaan dengan delay yang sama, dengan waktu tunda yang sama, ya. Kemudian nomor 5 ada 4. Nah, ini kalau pakai nonel begini. Setiap lubang ada yang meledak bersamaan, ada 4 lubang. Ini nomor 6 ada 4. Artinya gimana? Bagaimana? Kalau ada beberapa lubang meledak bersamaan, berarti besarnya ledakan dan besarnya getaran akan lebih besar. Jadi kalau kita gunakan elektronik, kita bisa buat semua lubang berbeda desain dari delay blastingnya. Jadi semua lubang meledaknya tidak ada yang bersamaan. Walaupun cuman jarak incrementnya cuman contohnya 10 atau 15 milisecond. 10 atau 15 milisecond. Ya. Itu bisa kita mainkan, kita buat di desainnya sangat fleksibel kalau kita menggunakan elektronik karena kita bisa program, ya. Kemudian ini gambarannya seperti ini, bentuk lubangnya, jarak antara lubang pripis tadi itu 0,2 sampai 0,4 milimeter cuman. Jadi yang saya bilang harus bisa membaca lubang tadi ya, ini jaraknya cuman kecil, cuman 0,2 meter, ya 20 cm cuman. Kemudian bordennya, ya bordennya itu 0,8 sampai 1 meter, ya untuk di tengah nih production hole sini. Kemudian yang untuk perimeter sini 0,6 sampai 0,8, ya. Ya ini yang kita sebut tadi, ini shoulder, istilah-istilah juga. Shoulder, sini rib, back, floor, ya. Jadi ini istilah-istilah bagiannya, bagian dari suatu tunnel. Nah ini yang kita tadi singgung tadi, bentuk tipikal dari benkat, ya. Dari benkat. Kita bisa buat seperti ini, bisa buat seperti ini, bisa kita buat seperti ini. Ya, nomor ini adalah nomor delay, ya. Nomor delay dari non-electric detonator. Jadi setiap nomor mempunyai waktu tunda yang berbeda. Nanti ada saya tampilkan berapa nomor 1, berapa nomor 2 waktu tundanya untuk nonel. Seperti ini. Nah, kemudian benkat spacing. Benkat spacing itu tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu dekat bisa, tapi kurang efektif. Meledaknya bagus. Yang lebih efektif seperti yang di tengah. Jadi yang sedang-sedang saja. Jadi hasilnya ledakan dari benkat akan seperti ini. Kalau terlalu jauh akan seperti ini dan tidak mungkin akan bisa gagal. Akan bisa gagal. Ledakan itu akan tidak maksimal. Ya, yang terakhir ini. Kemudian ini, nah ini contohnya yang tadi yang saya sebutkan tadi, ya. Maaf. Ini kalau kita menggunakan nonel, ya, non electric detonator atau disebut orang sebutnya biasanya nonel. Kalau ini kita menggunakan elektronik detonator. Ya, nomor 0 di sini di tengah itu waktu tundanya adalah 25 milisecond. Kemudian nomor 1 adalah 200. Nomor 2 400, nomor 3 600, nomor 4 1000 milisecond, ya. Nomor 5 1400, nomor 6 1800. Kita ambil contoh sekarang nomor berapa yang paling banyak di sini? Nomor 8. Contohnya aja nomor 8 di sini ada 3, ya, ada 3. Pada waktu 3000 milisecond itu akan meledak secara bersamaan 3 lubang. Kalau satu lubang isiannya 1 kilo contohnya, berarti 3 kilo bahan peledak akan meledak secara bersamaan. Berarti apa dampaknya? Dampaknya suaranya akan lebih besar, air blast-nya akan lebih besar, vibrasinya akan lebih besar. Nah, itu.
Itu kalau cuma 1 kilo. Kalau lubang besar, kalau contoh untuk lubang production hole itu bisa sampai 100 kilo satu lubang, 100 lebih satu lubang. Kalau dia akan meledak bersamaan 3 atau 4 lubang, berarti 300 atau 400 kilo bahan peledak akan meledak secara bersamaan di dalam underground, ya akan mengakibatkan suara yang lebih besar, air blast yang lebih besar, vibrasi yang lebih besar. Kita ambil contoh, ini adalah tabel untuk elektronik detonator. Ya, kita ini saya tidak akan menyebutkan, walaupun saya dari suatu perusahaan, tapi karena saya presentasi tidak membawa nama perusahaan, saya tidak akan menyebutkan produk di sini ya. Jadi ini contoh saja. Contoh saja. Nomor 0 kita menggunakan elektronik detonator ada 1. Oke, cuma 1 berarti kita tidak pakai increment offset. Ya, contohnya ini increment, ini offset. 1 berarti nomor 0 kita buat 50 milisecond. Nomor 1 200 increment 200, offsetnya 50. Berarti 200 tetap 200 milisecond. Nomor 2 ada berapa? Nomor 2 ada 1 masih. Nomor 3 ada berapa? Ada 1. Ada 1. Nomor 3, nomor 4 ada 1. Kemudian nomor 5. Berarti masih dari nomor 0 sampai nomor 4 itu masih beda, setiap lubang masih beda semua kan? Masih beda semua. Nah, karena ini 0 tambah 200 ya, 200, ini 400, 600, 800. Nomor 5 karena ada 2, nomor 5 ada nomor 51 ya, 5.1. Berarti 6 tadi berapa? Tadi 200, 400, 600, 800, 900. Berarti 9. Nomor 5.1 itu adalah delay-nya adalah 900. Kemudian nomor 5.2 karena offsetnya 30 dari nomor 5 ditambah 30 berarti 930. Ya, kalau nomor 5 ada 3, ada 5.3 berarti 5.2 berarti 930 ditambah 30 lagi 960 ya. Jadi setiap lubang berbeda delay-nya gitu. Ini nomor 5 contohnya. Nomor 51 900, nomor 52 930, nomor 5 nomor 6 1030 karena increment-nya nomor 6 masih 100 berarti 900 tambah 100 1000 ditambah offsetnya 30 jadi 1030. Kalau ada 62 nanti nomor 6.2 berarti 1060 seperti itu seterusnya. Nah, itu contoh saja ya. Jadi tujuannya kenapa kita menggunakan elektronik, kenapa menggunakan ini? Tadi perbedaannya kita tahu, kita mengurangi besarnya ledakan, mengurangi besarnya getaran, mengurangi kerusakan dari dinding-dinding samping suatu terowongan. Mungkin ada fasilitas di situ supaya tidak ada kerusakan-kerusakan. Nah, ini contoh dari proyek-proyek yang pernah saya tangani juga di sini. Ya, ini pembuatan tunnel. Bentuknya kita gunakan elektronik ini cukup rapi ya. Yang ini fixed facility yang saya bilang mass excavation ini area untuk pembuatan crusher ya, crusher di bawah tanah. Jadi ini tingginya ada sekitar tingginya ada lebih dari sekitar 16 meter. 16 meter, lebarnya juga ada 12 meter. Ya, ini fixed facility. Kalau ini tunnel biasa ya, bukan awal ini. Ini masih sekitar sekitar 50 meter. Nah, ini sudah sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu foto ini saya ambil. Kemudian kita lanjut ke development blasting dengan vertical development, atau yang kita khusus di sini akan bahas adalah rise dan shaft ya. Rise dan shaft. Vertical development, istilah rise juga dikenal sebagai winch. Ya, rise adalah lorong vertikal atau miring yang dibuat antar level ya, antara level yang di bawah dengan level yang di atas. Mungkin dulu kita kalau belajar di teori apa bedanya rise dengan shaft gitu kan. Sebenarnya sama, fungsinya mungkin sama juga gitu kan. Tapi cara pembuatannya saja yang beda. Kalau rise
Kalau rise mungkin dari bawah ke atas, kalau sub dari atas ke bawah, gitu ya. Kemudian dapat berupa lubang rise ke atas dan buntu maupun tembus ya. Jadi rise juga ada yang rise buntu dan rise tembus, tergantung dengan apa fungsinya ya. Nanti kita bahas kenapa kok buntu dibuat rise buntu ya. Kemudian biasanya berfungsi untuk lubang ventilasi ya. Untuk ventilasi, tangga, jalur orang, untuk akses orang, kemudian jalur pipa, kabel listrik, jalur biji ya untuk orpas menjatuhkan biji dari level yang di atas ke level yang di bawah. Kemudian rise buntu ya, itu gunanya sebagai bukaan awal untuk membentuk suatu slot pada stopping, troubling, undercutting ya, untuk bukaan awal, untuk preface dari bukaan awal. Ini contoh-contoh. Ya, ada juga rise yang dibor secara mekanis menggunakan rise bore. Ya. Dan ada juga yang dibor dan diisi bahan peledak menggunakan teknik long hole atau long hole rising, bisa juga single shotting atau drop rise, bisa juga konvensional dengan menggunakan metode alimak, bisa juga. Nah, ini kita contoh gambarnya ya. Ini long hole rise ya. Long hole rise itu membuat lubang, dibor panjang sekali, nanti diledakkan. Sekali ledak agar terbentuk rise. Kemudian ada juga yang beberapa kali tahapan peledakan yang disebut dengan drop rise ini. Ini ngisinya dari atas, tetapi kemajuan peledakannya dari bawah ke atas, tapi makanya masih dikategorikan rise. Kemudian stripping benching ini dibuat rise bore dulu, kemudian di benching ya, jadi sub jadinya dari atas ke bawah. Kemudian ini rise bore, kemudian ini kalau untuk manual membuat di bore, diledakkan manual, kemudian ini kalau pakai alimak, pakai bantuan alimak, kemudian ini pakai long hole juga. Nah, ini tipe-tipe dari pola pemboran rise ya. Contohnya saja banyak macam-macam tergantung nanti engineeringnya seperti apa mau buat ya. Bisa dibuat uji coba juga. Ini contohnya aja untuk rise. Ini untuk rise 2 meter kali 2 meter kita buat long hole rising ya. Kemudian spasinya ini 1 meter ya. Bordernya 1 meter ya, spasinya setengah meter ya, seperti ini contohnya. Nah, ini untuk long hole single shooting ya, long hole single shooting. Jadi dibor panjang, kemudian seperti tadi Pak Nanang pada sesi 1 juga sudah ada dibahas tentang ada tadi karena di open pit hubungannya dengan batuan lunak, batuan keras tadi ya saya tengok. Kalau ini kita dengan menggunakan decking juga, decking. Jadi ada kita gunakan elektronik detonator juga. Jadi sekali peledakan langsung terbentuk gitu ya. Ini urutan nomornya ini adalah bukan nomor nonel tapi nomor urutan peledakannya. Nomor 1, 2, jadi dalam satu lubang kita isi 3 primer atau 3 detonator ya. Deck karena ada 3 deck. Ini stemming, yang di tengah ini stemming ini bahan peledaknya yang merah. Kemudian ini urutan meledaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya sampai terbentuk. Nah, apa yang jadi masalah jika kita menerapkan teknologi metode long hole rising. Yang masalahnya adalah harus dalam proses pemboran karena lubangnya panjang harus akurat, tidak boleh terjadi deviasi ya, seperti ini yang lubangnya saling silang.
Nah, kita harus pastikan bahwa lubangnya tidak akan saling silang. Kalau lubangnya saling silang, ya kan jaraknya cuma dekat ya, potensi untuk deviasi sangat besar. Dia deviasi di 20 cm akan sudah sangat berpengaruh. 10 cm sudah sangat berpengaruh. Jadi kalau terjadi deviasi ya potensi gagalnya akan sangat besar, deviasi drill. Itu adalah kekurangannya dari long hole. Kemudian ini drop rise ya, drop rise seperti ini sama di bor seperti long hole tapi di blasting beberapa kali, 2-3 kali. Setelah ini nanti setelah blasting pertama nanti dicek lagi berapa panjang lubangnya, kemudian disumbat baru diisi bahan peledak lagi, kemudian di stemming baru di blasting lagi. Kenapa ini ada warna beda? Eksplosif di sini merah, di sini merah muda. Ya, ini menandakan sebagai low energy explosive. Tujuannya untuk melindungi perimeter supaya bentuk rise-nya di pinggir mulus, ya, halus, tidak overbreak, ya, tidak terjadi overbreak. Nah, itu. Ini masalah dalam drop rise ya. Drop rise juga punya masalah. Ketika kita meledakkan pada tahap pertama, peledakan pertama, akan bisa merusak lubang berikutnya yang di atasnya. Ya, lubang yang di atasnya gitu akan merusak. Jadi akan rusak sehingga akan tidak bisa diisi lagi gitu kan. Jadi nanti bisa jadi gagal juga itu masalahnya. Jadi harus ada pembersihan lubang setelah blasting, harus namanya misur ya, dipastikan panjang lubangnya masih sesuai, masih sama, kemudian nggak ada blok, nggak ada apa, harus dibersihkan. Nah, itu harus dilakukan pembersihan lubang sebelum peledakan kedua. Kemudian, nah ini untuk menjaga perimeter tadi, supaya kita membuat rise ini bulat seperti ini, bundar seperti ini, ya supaya itu bentuknya juga dengan diledakkan bentuknya juga sesuai dengan desain. Apa yang bisa kita opsi-opsi yang bisa kita lakukan, yaitu meledakkan di tengah kemudian. Jadi kita ledakan yang pinggir dulu, namanya press split. Kita ledakan yang pinggir dulu dengan delay milisecond ya, sekian milisecond, kemudian yang tengah baru meledak gitu. Kita potong dulu yang pinggir supaya tidak menghantam kanan kirinya, sampingnya, cuman meretakkan fungsinya, kemudian yang tengah untuk menghancurkan. Ketika energi peledakan yang tengah ini merambat ke pinggir, di sini sudah retak, batuannya sudah rusak, jadi pinggirnya akan terbentuk bagus gitu. Kemudian ya sama ini membongkar strap, kemudian akurasi pemborannya. Jadi tadi pemborannya harus akurat, tidak boleh miring-miring, tidak boleh ada deviasi. Ya. Kemudian diameter lubang lebih kecil untuk di perimeter ini, untuk di pinggirnya ini lebih kecil diameternya. Lebih banyak lubang di sini lebih bagus, tapi tidak harus kita isi semua, mungkin selang-seling, satu diisi, satu tidak, satu diisi, satu tidak. Jadi fungsinya untuk meredus energi yang merambat di batuan pinggir. Gitu. Merapatkan spasi, low energi isian dikopel ya. Jadi dengan isian ini bahan peledaknya kita buat density rendah ya. Kalau tadi juga sudah disinggung oleh Pak Nanang di sesi 1, ada bahan peledak jenis emulsion ya. Jadi emulsion itu macam-macam, kita bisa atur berapa density-nya. Jadi kita butuh untuk di pinggir ini density yang paling rendah berapa dari emulsion. Ya, bisa kita buat 0,6, bisa kita buat 0,7 ya. Kalau ANFO 0,9 density-nya. Oke. Itu opsi-opsi yang bisa kita lakukan untuk melindungi perimeter. Halo Putri, waktunya masih banyak? Monitor Bang, tinggal 2 menit lagi Bang untuk presentasi. Waduh, 2 menit ya, masih banyak ini, masih 10 menit. Lanjut saya cepatkan aja. Ya. Baik Bang. Oke, ini contoh sub ya, sub sinking, polanya seperti ini. Ini sub ya, dari atas ke bawah, bedanya sub dengan rise tadi ya.
nanti bisa ini contoh-contohnya, ini rice bore ya. Rice bore ditarik ke atas ngebornya. Kemudian ini alimak tadi. Kemudian ini shaft sinking. Contoh. Oke, production blasting, open stopping. Lanjut. Ya, metode stopping diterapkan pada penambangan bawah tanah dengan bentuk ore body yang relatif kecil, terpisah-pisah serta mempunyai kadar yang tinggi sehingga dikategorikan sebagai selective mining. Proses penambangan dilakukan secara bertingkat, multi level di mana setiap level memiliki banyak blok yang disebut dengan stope. Ya. Beda antara level biasanya dibuat setinggi 20 sampai 40 meter atau 40 meter. Pada level ini sekaligus merupakan dimensi dari stope. Jadi ukurannya stope-nya bisa 20 meter tingginya sampai dan 40 meter. Untuk 20 meter itu panjangnya 20, lebarnya 15 meter, tingginya 20 meter. Atau yang 40 meter sama, panjangnya 20, lebar 15, tingginya 40 meter. Ini adalah blok-blok dari stope itu, contohnya. Blok stope. Ini level-levelnya. Oke, ini adalah gambaran dari tambang stopping ya, level-levelnya. Level paling bawah ke atas sampai ini ya, sampai ke dari level 2570 sampai level 3100, berarti bedanya sekitar 630 meter ya. 630 meter level ini. Setiap beda level ini adalah 40 meter. Ini 40 meter. Ya, shaft untuk ngangkat shaft ya. Ini untuk ngangkat ore-nya dari bawah diangkat sampai ke atas ini, kemudian lewat conveyor keluar. Ya. Jadi produksi di area produksi sini itu ore batuannya dijatuhkan ke bawah dulu lewat vingerized ya, sampai di sini diproses crusher ya, crusher baru naik lagi lewat shaft ke sini, baru ke sini lewat conveyor ke stockpile ya. Semua setiap level seperti itu. Setiap level akan dijatuhkan ke sini, masuk crusher dan naik lagi, setelah di crusher naik lagi lewat kemudian dilanjutkan dengan conveyor. Itu stopping. Nah, ini ring-ring stopping ya. Tahapan penambangannya pada stop adalah development, ground support, install, paste fill, karena stop ini kita nanti setelah di blasting akan diisi oleh semen ya, semen campuran semen. Jadi lubang stop yang sudah selesai di blasting dan sudah diproduksi itu akan diisi kembali, di filling. Makanya harus sebelum di blasting harus sudah diinstal pipa-pipa untuk paste fill-nya. Kemudian slot, membuat slot untuk rice ring ini, kemudian production drilling, melakukan ngedrill, ini adalah jumlah ring-ringnya, kemudian loading, blasting, marking, crushing, hoisting, kemudian paste fill terakhir. Ini adalah contoh lubang ledak yang ada dalam satu stop, itu adalah sebanyak ini. Kalau kita gambar, kita kasih gambaran. Ya, ada lubang downhole, ada lubang uphole. Kemudian stop ring drilling, drilling pattern untuk Barden slot ring ya, itu 1 sampai 2 meter. Kemudian untuk main ringnya 2.2 sampai 2.5 untuk Bardennya, spacingnya 2.2 ya. Semua untuk stop 20 meter semua adalah downhole lubangnya. Untuk stop 40 meter kita bagi dua menjadi uphole dan downhole. Ya, dengan spasi seperti itu. Kemudian diameter lubangnya adalah 102 mm atau 4 in. Kemudian slot rice, diameter slot rice-nya yang dibor dengan rice bore tadi, diameternya adalah 1,5 meter rice untuk slot, untuk preface bukaan pertama. Kemudian typical ring-nya ada slot ring, ada main ring. Ya. Untuk main ring ada uphole dan downhole. Nah, ini adalah contoh desain drill-nya untuk stop 20 meter, semua downhole. Ini slot ring, SR. Slot ring ada ini ya, SR1, SR5 sampai SR5, kemudian MR1 sampai terserah tergantung panjangnya stop itu berapa. Ya. Ini tahapan blastingnya. Pertama kita ledakan SR bagian bawah, kemudian SR bagian atas, kemudian MR 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
Bisa di 2 ring, 2 ring, 3 ring, 3 ring, 4 ring, 4 ring, termasuk tergantung ketersediaan void-nya, perhitungan void rasionya, ketersediaan ruang bebasnya. Ini tahapannya yang blasting untuk contoh untuk slot rise. Ini bagian bawah dulu, baru bagian atas. Nah, ini contoh untuk stop 40 meter, uphole seperti ini desainnya, SR1, SR2, SR3 ya. SR1 sama dengan SR5, SR2 sama dengan SR4 desainnya sama. Ini untuk downhole, downhole-nya SR1 ya sama seperti itu. Ini adalah plan view-nya untuk downhole drill ya. Ini ring SR tadi, slot ring, dan ini MR main ring. Ini lokasinya. Nah, ini setiap garis-garis ini adalah stup-stup ya. Stup-stup dalam satu level. Dalam satu level. Ini masih banyak lagi ke sana. Jadi dalam satu level bisa sampai puluhan bahkan sampai ratusan stup. Setiap level bedanya 40 meter. 20 meter ada 40 meter. Nah, ini tahapan blasting untuk stup 40 meter. Ini peledakan pertamanya slot rise yang pertama saat bagian bawah, kemudian yang tengah, yang atas ya. Jadi berapa sekuen kali blasting ini? Sampai 13 ya, 13 tahapannya. Nah, ini adalah contoh timing untuk elektronik timing untuk stop, ring stop ya. Nah, ini ada 0 sini, yang paling kecil ke sini berarti lemparannya ke depan tengah sini, ke arah sini lemparannya. Oke, lanjut. Ini adalah stop charging view-nya ya. Ini lubangnya seperti ini banyaknya dalam satu stop. Ini adalah lubang uphole ya, detonator yang siap diledakkan. Ini adalah hasil dari blasting slot ring tadi. Kemudian ini hasil dari blasting main ring. Production blasting block caving ya. Metode block caving adalah metode penambangan di mana biji dibiarkan runtuh karena beratnya sendiri atau gravitasi secara terkendali di dalam corong atau cut ya. Block caving diterapkan pada penambangan bawah tanah dengan bentuk ore body yang besar yang memiliki kadar yang merata. Badan biji yang tebal dipotong pada level atas atau level undercut. Kemudian badan biji yang menggantung di atasnya akan pecah dan runtuh karena beratnya sendiri. Biji yang telah runtuh ditarik dari bagian bawah atau di level extraction. Atau orang nyebut juga level panel. Nah, ini contoh gambarannya. Ini adalah badan bijinya yang ini, yang atas. Kemudian ini level undercut. Di blasting dulu level undercut. Setelah runtuh, nanti di blasting lagi dari bawah dari level extraction. Jadi semua biji akan turun ke dalam corong ini dan diambil dari drop point ini. Ya, drop point ini untuk tempat produksinya. Seperti itu. Ini adalah yang merah adalah gambaran level undercut, yang biru adalah level extraction atau panel. Nah, ini contoh undercut membentuk, dan undercutnya adalah desain drillnya seperti ini. Ini adalah batuan yang sudah di blasting, yang sudah broken ore. Kemudian nanti setelah di sini sudah di blasting, sudah batuannya sudah pecah semua, sudah hancur. Kita membentuk pilar ya, pilar seperti ini. Mayor pilar namanya. Ini tujuannya adalah untuk melindungi akses panel di bawahnya atau extraction level di bawahnya. Dan ini adalah drop point-nya. Kemudian setelah di atas sudah diledakkan, akan diledakkan lagi dari level extraction, yaitu di drop point ini. Sehingga semua material yang ada di sini, semua ore yang ada di sini akan turun ke bawah sini dan diambil dari level sini. Ya, ini level undercut. Blasting maju, setelah dia undercutnya maju 18 meter, baru bisa di blasting, diledakkan yang di extraction-nya, di double-nya, baru bisa. Jangan sampai ini baru sampai sini, ini sudah di blasting. Nanti yang kerja di sini rusak batuannya, retak semua di sini kan. Jadi ini di blasting, diledakkan dulu sampai minimal 18 meter maju, baru kita ledakan dari bawah.
Ini mayor pilarnya, corong-corongnya tadi, cutnya tadi adalah ini. Ya. Kemudian ini adalah map level undercut. Ya. Yang merah-merah ini adalah slot rise. Inisiasi pertama peledakannya adalah dari slot rise, dari yang tanda merah ini. Kalau ini di ledakan pertama berarti nanti akan kemajuan peledakannya adalah ke arah sini dan ke arah sini. Ke arah sini dan ke arah sini. Arah shot, arah not. Itu ya. Ini undercut level. Ini adalah tunnel-tunnel tunnel drip-dripnya ini. Yang garis-garis ini drip-dripnya, drip namanya disebut DD ya, drill drip DD. Jadi 2 DD, 1 panel. Di atasnya ada 2 DD, di bawahnya di antara 2 DD ini ada 1 panel di bawahnya, 1 extraction levelnya. Ini adalah slot peledakan pertama tadi yang slot blasting ya, slot drilling design seperti ini. Nah, nanti mungkin panitia bisa kalau ada yang perlu ini kopinya bisa dianu. Ya, jadi karena waktunya terbatas saya akan sekilas-sekilas saja. Nanti di sesi tanya jawab kita lanjut ya. Ini desainnya untuk slot drilling ya. Ledakan pertama pada undercut. Sebelahnya undercut DD sebelahnya sudah diledakkan, sudah cave. Kemajuannya ke arah sana, ya. Nah, ini adalah contoh dari delay slot drip blasting timingnya menggunakan elektronik detonator. Pusing ya nengoknya ya, banyak sekali ya. Jadi ini angka-angka ini adalah waktu tundanya. Ini maksudnya 2855 adalah milisecond ya. Berarti 2 detik 2,855 detik. Ya. 2855 milisecond adalah 2 sama dengan 2,855 detik milisecond. Jadi kalau 0 ya 0 detik ya. Berarti kalau 120 berarti berapa itu? 0,12 detik. Ya, itu adalah blasting delay-nya. Nah, ini untuk drilling ring normal untuk undercut-nya. Ya, untuk undercut-nya. Ada berapa lubang? Ada 11, 12 ya. Seperti ini. Ini antara desainnya adalah membentuk ini untuk membentuk mayor pilar tadi ya. Antar DD, kemudian ini untuk membentuk minor pilar. Minor pilar ini nanti akan dihancurkan dengan dari drop di bawahnya, trouble di bawahnya, di blasting dari extraction. Jadi ini yang membentuk mayor pilar, yang di bawahnya ada akses panelnya, akses panelnya. Jadi makanya 2 DD, 1 panel. Panelnya di tengah sini nanti di bawah. Ya. Nah, ini adalah peledakan yang sudah dilakukan pada slot ring tadi. Slot ring setelah meledak, berarti ini sudah hancur, ya, sudah hancur. Kemudian ini arah peledakannya akan ke sana dan ini ke sana, ya. Ring-ringnya ini, ring-ringnya yang di ring normal. Nah, ini kalau di ring normal kita gunakan nonel, MS delay. MS delay ya, nomornya ini nomor nonelnya 10, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 6 ya, 12 gitu ya. Ini adalah delay waktu tundanya 175 milisecond, 200 milisecond, 250 milisecond gitu ya. Kemudian jika kita blasting peledakan dua ring, kita jumper dengan menggunakan detonator MS nomor 3 dengan delay 70 milisecond. 75 milisecond. Oke, ini extraction level map-nya ya. Ini dari trouble tadi. Ini satu panel ada berapa? Puluhan bahkan bisa sampai ratusan trouble ya. Satu panel. Nah, ini desain drill-nya untuk trouble ya. Ada 10 ring, jaraknya 8 sampai 9 meter ini ke sini. Kemudian ini bordernya adalah 1,65 meter. Ini desainnya untuk ring 1 sampai ring 1 dan ring 10 seperti ini. Ring 2, ring 9 sama.
ring 3, ring 8 sama, kemudian ini yang ring yang di tengah yang ada raisnya. Nah, ini adalah desainnya seperti ini ya, bentuknya ring 1, 2, 3 gitu ya. Lanjut, ini penampangnya section A, section B-nya tadi dari yang sebelumnya ya. Kalau dipotong dari sini ke sini itu sama sini-sini itu bentuknya seperti ini. Ini yang mayor pilar tadi, ini yang panel saya bilang 2DD, satu panel, 2DD, satu panel, antara panel dibuat drop point ya. Corongnya tadi nanti akan terbentuk di sini corongnya. Jadi di sini markingnya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Ini adalah contoh drawable blasting timingnya, ya. Drawable blasting timingnya, ya ini ms apa millisecond. Ini angka-angka ini menunjukkan millisecond. Ini bisa dibuat seperti ini karena kita menggunakan elektronik. Kalau kita menggunakan non elektrik atau nonel, tidak bisa kita buat seperti ini. Atau bahkan kita apa namanya elektrik ya, electric cap ya. Kalau belajar dulu teknik peledakan kita banyak belajar ngitung-ngitung rumus-rumus apa itu rangkaian-rangkaian itu ya. Pakai menggunakan detonator elektrik itu. Itu sudah nggak dipakai lagi. Tidak ada yang pakai itu. Sudah zaman di bawah tahun 80 gitu. Apalagi yang sumbu bakar di apa? Dibakar pakai rokok baru tinggal lari gitu kan. Itu zaman Belanda itu. Kalau yang sumbu bakar itu zaman Belanda. Kalau sekarang sudah zamannya anak muda, jadi sudah pakai elektronik. Jadi kita mau ngatur berapa waktunya dia mau meledak setiap detonator itu. Ini coba perhatikan ini tidak ada ini yang sama angka ini. Tidak ada dua lubang yang meledak dalam waktu yang sama. Tapi kalau Anda menggunakan nonel, tidak bisa kita atur lubang sebanyak ini meledak dalam waktu yang berbeda. Pasti karena terbatas, nonel itu cuma nomor 1 sampai nomor 15. Nomor 0 sampai nomor 15. 16 nomor. Atau ada yang sampai 20 atau berapa. Ya, maksimal cuma berapa nomor gitu. Kalau kita mau buat beda semua ya sebanyak nomor yang ada cuman gitu kan. 20 nomor paling kan. Ini arah ledakannya adalah seperti ini. Dengan delay seperti ini, arah ledakannya adalah seperti ini. Yang tengah di bulat tengah ini adalah rise-nya ya, rise-nya. Jadi free phase-nya di tengah. Rise bukaan pertamanya. Oke? Mohon maaf Mas Aguy. Ya, selesai ini. Oh, sudah Ini ya. hasil blastingnya. Ya. Ini undercut blasting, contohnya yang kita kerjakan di sini. Ini drawable blasting. Fragmentasinya cukup bagus ya. Fragmentasinya cukup bagus. Penanganan gagal ledak mungkin ya ini sekilas saja ya. Penanganan gagal ledak nanti bisa dilihat ya, ini contoh-contoh detonator yang sudah meledak. Detonator sudah meledak itu bentuknya seperti ini. Yang di sini bolong ya, hancur di depan. Tapi kalau tidak meledak seperti ini, bengkok, ini misfire ya, misfire, ini korosif. Nah, ini juga kena mungkin kepukul atau apa, korosif ya. Ini apa? Packet tadi sama detonator yang misfire. Ini juga booster ya, misfire. Ini detonator code misfire, connected. Ini tidak boleh ditarik, tidak boleh didorong seperti ini. Ya, oke. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Mas Aguy atas pemaparannya. Untuk pertanyaan kita keep dulu ya Mas. Nanti dibahas kalian di sesi tanya jawab. Baiklah, terima kasih Mas. Terima kasih. Selamat sore. Lanjut. Baik Mas. Untuk selanjutnya itu pemaparan dari Bang Rikinta. Mati. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi
Suaranya kecil, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengar ya? Lumayan, Bang, lumayan. Lumayan ya. Hmm. Langsung ya, Siap. biar kita hemat waktu. Sebelumnya mohon maaf kepada panitia ataupun kepada peserta. Seharusnya saya di sesi pertama. Hanya saja karena satu dan lain hal, maka saya harus gabung di sesi kedua. Sebenarnya konsep yang disampaikan panitia sebenarnya kalau ngikutin runut awal harusnya nyambung. Artinya saya pertama dari sisi konsep, kemudian Mas Nanang masuk dari sisi produk untuk surface, kemudian disambung di underground. Tetapi sekali lagi karena satu dan lain hal, maka harus teracak lagi nih skenario. Tapi mudah-mudahan nggak mengurangi makna dari webinar sore ini. Kalau tadi Mas Aguy dan Om Nanang banyak cerita tentang produk, kalau saya konsep. Saya akan ngasih konsep kepada kawan-kawan mahasiswa atau kepada peserta, karena saya pernah juga sebagai mahasiswa. Artinya kalau tadi istilah saja yang disampaikan Mas Aguy banyak ya, artinya kita perlu beberapa SKS untuk belajar teknik peledakan. Tetapi jangan pusing dengan istilah. Kalau saran saya, pahami konsep. Kalau nanti istilah kemudian dan lain-lain sebenarnya tergantung nanti. Artinya ketika melakukan sendiri maka itu akan terkonsep sendiri di luar kepala. Jadi nggak perlu dihafal kalau menurut saya istilah-istilah itu. Yang penting pahami konsepnya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Rikinta. Kalau di kuliah saya lulusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya angkatan 2001. Kalau di Cikarabuana saya angkatan 10 dengan nomor anggota CB1084 KZR. Di Diksar saya seangkatan dengan Om Nanang yang sudah presentasi di awal pagi tadi. Saya memulai karir saya sebagai engineer dari graduate engineer di salah satu perusahaan di Kaltim, sempat di Sumatera, kemudian sempat di kontraktor, dan sekarang saya di Adaro Indonesia. Ada 3 tema yang utama yang saya sampaikan. Pertama, keterkaitan drilling, blasting, and digging. Tadi disampaikan Mas Aguy bahwa berapa kali saya catat ada akurasi pemboran. Di sini mau saya kasih konsep bahwa drilling, blasting, dan digging itu sebenarnya satu kesatuan. Artinya gagal di satu proses, maka proses berikutnya akan terkena dampak. Kalau kita berbicara lebih jauh mengenai konsep bagaimana sih metode long term design untuk pemboran dan peledakan, tentunya berkaitan dengan regulasi ya. Regulasi artinya tadi Mas Aguy ada singgung KJL 1, KJL 2, kemudian sekarang ditambah lagi dengan pertama, Madya, dan macam-macam. Itu yang harus diadaptasikan ke industri. Artinya Anda mau desain jangka panjangnya seperti apa, tentunya kaitannya ke regulasi. Kemudian kaitan kedua adalah tentunya dengan kapasitas alat gali dan muat. Artinya nggak mungkin kita pakai drill kecil untuk kapasitas produksi, misalnya sehari sampai 500 ton misalnya, nggak mungkin. Artinya itu harus sinkron. Kemudian hasil yang diharapkan mau seperti apa? Ya. Hasil yang diharapkan mau seperti apa? Akan beda ceritanya kalau kita ngomong blasting dari sisi ore ataupun dari sisi batu bara. Kalau di batu bara, result yang kita harapkan tentu tidak akan sama dengan di biji ya. Kalau di biji, hasil peledakannya tentunya harus seragam banget, harus sesuai dengan output di crusher dan segala macam. Beda dengan di batu bara. Batu bara yang kita ledakkan adalah waste-nya. Artinya kita nggak perlu seragam. Yang penting masuk secara produktif untuk alat gali muat, maka udah cukup. Kemudian kaitannya ke geometri. Artinya ini yang menjadi faktor utama dalam penentuan jangka panjang Anda mau metode desain yang seperti apa. Karena nggak mungkin seminggu, misalnya kalau kita ngomong ekonomis, minggu ini kita pakai drilling yang tipe 120. Oh, nggak optimal nih, kita ganti minggu depan jadi yang tipe 200 misalnya. Ya nggak segampang itu. Artinya di industri kan berlaku 1 tambah 1 nggak cukup 2. Artinya industri itu harus hidup dari productivity dan efisiensi. Makanya keempat faktor ini harus dipertimbangkan ketika sebelum kita jauh menentukan kita mau melakukan pemboran dan peledakan metode apa.
Ke slide selanjutnya, ini hanya ilustrasi tentang bagaimana fragmentasi di zona ledak. Artinya kalau kita bagi dua, ada zona hancur dan zona remuk. Seharusnya limit penggalian kita bicara, kalau saya bicara dari sisi open pit ya. Kalau tadi banyak Mas Aguy cerita tentang underground, kalau yang saya sampaikan di sini semuanya tentang berkaitan dengan open pit. Artinya limit penggalian itu harus dibatasi setengah barden. Kenapa? Karena tadi secara konsep tolong dicamkan bahwa pemboran, peledakan, dan penggalian itu satu keterkaitan. Satu siklus gagal, maka saya mau soroti di sini adalah kegagalan di penggalian, maka akan berdampak pada pemboran dan peledakan selanjutnya. Jika normal, kawan-kawan bisa lihat bahwa harusnya batas limit penggalian itu setengah barden. Artinya di garis putus-putus hitam ini, artinya ada ruang setengah barden yang disisakan untuk pengeboran selanjutnya. Kenapa harus disisakan? Karena ya tadi dimensi alat berat bor kan tidak kecil, artinya bukan bor tangan yang kita bisa bor di tepi free face, maka kita harus berbeda dengan artinya ini kan skala besar ya, jadi ada alat bor dan alat MMU di situ. Ini harusnya penggalian yang optimal, artinya ada sisa peledakan selanjutnya. Agar apa? Agar lubang selanjutnya kita bisa bor di sini. Kawan-kawan bisa bayangkan kalau bidang ini tadi yang secara geometri peledakan sebenarnya dia masih kena efek peledakan, tetapi harusnya ini tidak digali. Jika ini tergali, maka ketika kita membuat lubang pertama untuk peledakan selanjutnya, maka lubang ini akan bergeser ke kanan layar. Kenapa bergeser ke kanan layar? Karena ya tadi, dimensi alat bor ada, sehingga nggak mungkin dia mepet di tepi free face, bisa terguling tuh. Artinya tadi disampaikan Mas Aguy, tingkat keberhasilan peledakan itu salah satunya kan faktor keselamatan. Jadi karena bidang yang ini tadi tergali, maka lubangnya harus bergeser ke kanan. Ketika kita inisiasi, maka yang terjadi seperti ini. Akan ada bidang yang tidak kena pengaruh dari peledakan. Bayangkan jika sepanjang face tambang kita punya tutu yang begini. Artinya face tambang kita nggak akan rata. Pengaruhnya apa? Ketika peledakan di bawahnya, ke level di bawahnya, ke elevasi di bawahnya sini, maka ini nggak bisa dibor nih. Karena ini jadi candian toh. Ini yang namanya horizontal overcut. Vertical overcut adalah ketika subdrill tergali, maka lantai kerja tidak akan rata. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti ketika pemboran selanjutnya. Artinya yang mau saya sorot di sini adalah bahwa keterkaitan satu proses. Artinya orang sering bilang bahwa blastingnya gagal. Tunggu dulu. Gagalnya blasting itu bisa jadi dari penggalian yang nggak tepat. Nah, jadi event judul saya tadi kan akan lebih banyak membahas pengaruh timing. Artinya input parameter untuk desain peledakan itu kan banyak ya. Ada desain drilling, ada desain blasting, timingnya seperti apa. Artinya untuk presentasi kali ini saya harap variabel lain itu udah standar, termasuk penggalian standar. Artinya kita dapat drill pad yang standar. Artinya kita akan fokus kepada pengaruhnya timing. Tadi disebutkan Mas Aguy beberapa kali mengenai elektronik. Kemudian inilah yang saya bilang tadi, bahwa blasting itu tidak hanya melulu menjadi tanggung jawab seorang blasting engineer. Jadi semua fungsi ada di situ yang berperan. Jadi mulai dari boundary blasting, area blasting itu muncul dari mana, artinya di situ ada peran short-term. Short-term akan lebih tahu pergerakan tambang itu dari mana ke mana, kemudian dari elevasi berapa targetnya, kemudian ke berapa. Artinya ada fungsi di sana semua. Ada short-term, ada production, ada survei, dan kemudian ada drill blast. Artinya gagal di satu fungsi, maka yang namanya standar ini tidak akan jalan. Sehingga ya tadi, output dari blasting nggak akan sesuai. Jadi output blasting yang tidak sesuai belum tentu dari blastingnya loh. Artinya belum tentu gagal ledak itu atau produknya nggak sesuai itu akibat memang blastingnya saja. Dalam hal ini akibat bahan peledaknya gagal. Bukan, belum tentu. Bisa jadi dari pemborannya yang nggak benar. Kenapa nggak benar? Ya karena penggaliannya tadi menyisakan lantai kerja yang undulating. Sehingga tadi Mas Agus sempat cerita bahwa
akurasi pemboran itu yang paling penting. Ya, sepakat. Mau di underground, mau di surface, keberhasilan pertama peledakan itu dari lubang yang teratur. Artinya nggak mungkin kita dapat lubang yang teratur kalau kita punya lantai kerja kayak itu tadi ya, kayak keriting, artinya vertical overcut. Sulit. Kemudian saya akan coba ini yang namanya blast design variable. Untuk semua metode peledakan, baik di surface, baik di underground, maka ada 4 variabel yang harus, artinya yang bisa kita pelototin. Artinya tiga ini adalah controllable dan kemudian 1 faktor geologi uncontrol. Sebenarnya bukan uncontrol juga sih ya, tetapi lebih sulit untuk diprediksi secara akurat. Di kesempatan kali ini kita akan fokus pada eksplosif saja ya, pada eksplosif. Artinya kaitannya kepada timing yang saya bilang, akurasi timing apa sih pengaruhnya ke fragmentasi. Untuk confinement kemudian distribusi kaitannya kan ke ke geometri. Artinya banyak pendekatan teori yang bisa kawan-kawan lakukan untuk menentukan burden. Kalau secara konsepsi saya belajarnya diajarinya dulu ketika graduate engineer bahwa blasting itu adalah kombinasi antara science dan art ya. Bahkan kadang blasting is more art than science. Artinya saya menyoroti begini, contohnya ya, kalau kita buka buku atau rule of thumb yang sudah baku, disebutkan, silakan cari, burden itu sama dengan 20 sampai 40 diameter. Artinya seorang blasting engineer boleh menentukan burden itu 20 diameter, boleh. Boleh nggak Bang? 40 diameter? Iya boleh. Nah, pendekatannya apa? Pendekatannya itu tadi. Itulah unsur seninya tadi yang saya bilang. Artinya, tapi tidak murni seni juga. Artinya gini, blasting itu harus berani coba dan coba. Tetapi yang pasti ketika Anda mencoba satu hal baru, maka jangan lupa dicatat. Kenapa? Karena input parameternya banyak. Sedikit kita mengubah burden, sedikit kita mengubah spasi, atau sedikit kita naikkan isian, nambahin stemming, tentu akan berdampak pada hasil. Makanya kalau secara konsep yang diajarkan ke saya ketika saya jadi graduate engineer itu, blasting is more art than science. Artinya ada juga yang bilang blasting is turning an art into a science. Silakan, tetapi intinya bahwa tidak ada satupun di blasting yang fix. Saya mau bilang yang tadi, contoh simpelnya burden. Menentukan burden, maka nggak ada di buku manapun atau di ketetapan manapun, oh burden itu 20 diameter. Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Atau begini, seorang blasting engineer di site mana misalnya ya, dia berhasil dengan tata kelola peledakannya, dirotasi ke site lain, maka dia harus adaptasi. Berbeda, makanya tadi saya bilang tadi ada 3 faktor ya, ada 3 variabel, eksplosif, confinement, dan distribusi. Di eksplosif kita sangat bebas, kita mau menentukan blasting kita jenisnya mau apa, bebas. Tadi disinggung density, artinya berat jenis dari bahan peledak. Kita mau yang besar, kita mau yang ringan, kita mau yang berat, kita mau yang ringan, terserah. Outputnya mau apa, ya kan? Kalau dari sisi, ya makanya saya bilang, saya akan lebih banyak ngomongin konsep. Kalau dari sisi, dalam tanda kutip seperti Om Nanang tadi ya misalnya, dari sisi penyedia jasa, maka semakin besar density, makin bagus. Berbeda dari kacamata saya sebagai pengguna. Makin kecil density, maka akan makin dikit yang saya bayar. Tadi sekali lagi, konsep industri ada 1 tambah 1 nggak cukup 2. Makanya seorang engineer itu harus punya, makanya saya bilang jangan pusing dengan terminologi, jangan pusing dengan definisi. Pahami dulu konsepnya. Bahwa peledakan itu ada 4 variabel yang bisa kita tentukan. Artinya bisa kita hitung. Walaupun tadi yang faktor geologi belum tentu prediktif banget ya, belum tentu bisa 100% kita prediksi. Untuk eksplosif, kita dengan bebas bisa menentukan density-nya mau berapa. Kemudian jenisnya, VOD-nya, velocity of detonation. Artinya secepat apa. Kalau kita ngomongin 3 fase peledakan, 3 fase pecahnya batuan, apa fungsi VOD dan density. Nanti silakan kawan-kawan kalau ada waktu masih kita bahas di
diskusi. Karena menarik nih, artinya keterkaitan density dan VOD. Kemudian energinya mau sebesar apa? Tadi Mas Agus sempat bahas juga. Ada ANFO, ada emulsion, macam-macam. Artinya energinya mau sebesar apa? Kita bebas menentukan. Kemudian ketahanannya terhadap air. Atau mau apa? Jenis bubuk, jenis yang sudah terpackaging, atau mau yang dicurah, monggo, silahkan. Artinya blasting engineer itu bebas. Anda bisa bebas menentukan eksplosif Anda jenisnya apa. Tetapi sekali lagi, output yang mau Anda harapkan apa? Ya. Kedua, ngomong confinement, artinya kemampatan. Artinya apa fungsi kemampatan? Tadi kalau di underground, Mas Agus bilang nggak di stemming. Berbeda sedikit konsepnya dengan di surface mungkin ya. Mungkin kawan-kawan juga pada copy. Kalau di surface, lubang peledakan tersebut harus kita berharap bahwa bahan peledak ini kan sebenarnya yang kita beli energinya harusnya ya. Energinya. Artinya bagaimana energi itu bisa bekerja baik dalam batuan, maka dia harus terkungkung. Ya, confine, harus termampatkan. Bagaimana kita menentukan kemampatan? Di sini ada 4 pendekatan. Ya, sekali lagi yang saya bilang, tidak ada yang pasti, harus trial and error. Bisa dilihat di sini ada jenis stemmingnya mau seperti apa, jarak antar lubang dengan lubang lainnya mau seperti apa, itu akan tentunya mempengaruhi kemampatan. Kemudian distribusi. Nah, ini yang saya bilang tadi, distribusi. Interaksi antar satu lubang dengan lubang lain ditentukan oleh distribusi energi. Kunci utamanya tadi berapa kali disebutkan adalah keseragaman lubang bor. Keseragaman dalam hal ini adalah keseragaman jarak. Akan beda ceritanya kalau satu lubang punya spasi 4 meter dengan bahan peledak sama, sementara desain lainnya lubang tersebut spasinya 8 meter dengan isian bahan peledak yang sama. Maka distribusi energi yang bekerja dalam lubang ketika lubang pertama meledak dan disusul lubang kedua dan seterusnya, maka akan berbeda. Artinya distribusi energi ini yang menentukan adalah geometri Anda. Bardennya mau pasang berapa, spasinya mau pasang berapa, termasuk bahan peledaknya mau di loading berapa kilo atau berapa ton per satu lubang. Kemudian ini yang saya bilang tadi, kita sudah sangat clear, artinya kita bisa buka literatur, kita memilih eksplosifnya udah sesuai misalnya ya. Kemudian tingkat kemampatannya udah kita catat, tingkat kemampatannya sudah kalau sesuai teori udah pas. Kemudian distribusi energi kalau kita hitung-hitung dari burden dan spasi, kemudian dari free pace, timing udah pas. Ketika di firing gagal, artinya gagal dalam hal ini fragmentasinya nggak sesuai. Padahal 3 variabel tadi udah kita pelototin banget ya. Artinya semua bisa dicari. Artinya eksplosifnya jenis apa, confinement-nya sebesar apa, kemudian distribusinya mau seperti apa, bisa kita hitung. Tetapi ada satu faktor, geologi. Artinya saya sih kurang sepakat kalau bahasanya totally uncontrollable ya. Sebenarnya kalau yang 3 tadi bisa kita lakukan pendekatan lebih mudah, kalau yang ini akan perlu tricky. Artinya kita perlu historical yang detail banget. Makanya di sini highlight-nya adalah properti batuan bahkan dalam satu SIM bisa berbeda di pit yang sama, di elevasi yang sama, cuma beda blok bisa berbeda. Tadi Mas Nanang banyak cerita juga kan tentang geologi. Artinya memang kondisi geologi memang tidak bisa kita perhitungkan dengan tepat dan pasti, sehingga memang perlu pendekatan lain ini untuk yang geologi. Tetapi ini yang mau saya sampaikan bahwa untuk membuat suatu desain peledakan, paling tidak seorang blasting engineer itu harus punya knowledge tentang empat hal tadi yang saya bilang, eksplosif. Artinya jenisnya mau apa, tadi saya jelaskan, terserah kita mau jenis yang packaging atau yang bulk, monggo silahkan. Dan lain-lain, sampai ke geologi yang nggak bisa kita prediksi secara tepat. At the end, pertanyaannya adalah seorang blasting engineer dalam industri, kita mau yang kiri apa yang kanan? Artinya, kita harus bisa mengoptimalkan jenis eksplosif. Kemudian kita harus bisa mengoptimalkan distribusi energi antar lubang. Tadi kuncinya adalah pemilihan geometri yang tepat.
kemudian kita bisa mengoptimalkan tingkat kemampatan di lubang. Artinya supaya energi itu tidak bekerja ke atas, tetapi yang kita harapkan punya sudut. Bisa kita bayangkan kalau tidak punya kemampatan, energi itu bergerak ke atas. Maka yang terjadi adalah seperti yang di sisi kanan. Kita lose energi. Padahal yang saya bilang tadi, di industri peledakan sebenarnya yang kita beli, yang kita bayar harusnya energi. Artinya energi tersebut harus benar-benar bisa dimanfaatkan. Distribusinya oke, confinement-nya pas, sehingga tercipta yang seperti di kiri. Oke, mungkin kita agak cepat. Ini yang kita akan lebih banyak tentang drilling and blasting pattern. Artinya secara konsep maka sebuah drill design itu harusnya bisa menghasilkan lantai kerja seperti yang di bawah. Targetnya yang ungu di bawah. Artinya topo Anda seperti Gunung Galunggung harusnya seperti di bawah jadinya. Kenapa? Tadi kaitannya ke slide awal. Kenapa lantai kerja harus rata? Kalau kita ngomong kenapa lantai kerja harus rata, di sana ada parameter productivity alat gali muat. Ya. Artinya, Anda nggak akan bisa optimal nambangnya kalau tambang Anda itu keriting, kayak rambut saya misalnya. Nggak bisa. Artinya ada parameter productivity. Sekali lagi saya bilang bahwa apapun input yang Anda lakukan, maka industri itu hidup dari productivity dan efisiensinya. Sehingga beralasan kenapa harus target elevasi peledakan itu harus flat. Kaitannya apa ke topo atas tadi ya? Itu yang saya bilang. Ketika kita salah gali, maka akan muncul candi-candi seperti yang ilustrasi awal saya tadi kalau masih ingat. Artinya akan lebih, kalau ditanya, bisa nggak dengan kondisi kontur topo yang begini kemudian hasilnya begini? Bisa. Cuman kontrolnya akan lebih sulit. Bayangkan kalau satu row peledakan Anda punya elevasi yang seperti gunung ini. Artinya di puncak sini harus lebih dalam, ke bawahnya artinya lubangnya harus makin pendek. Kontrolnya harus jelimet. Bahwa kita tahu sendiri. Artinya satu peledakan kalau di surface bisa 400 sampai 500 misalnya satu peledakan. 500 lubang yang harus Anda kontrol, per titik harus beda kedalamannya. Jelimet kontrolnya. Bayangkan kalau tadi Anda peledakan di atasnya berhasil, kemudian di atas ini lebih flat, maka drill desainnya tidak akan lebih sulit mengerjakannya. Makanya tadi saya di awal saya bawa apa sih keterkaitan pemboran, peledakan, dan penggalian. Pada dasarnya ketika Anda salah gali, maka proses pemboran dan peledakan akan lebih sulit. Begini contohnya. Karena tadi itu, kalau kita nggak punya lantai kerja rata, bagaimana kemudian cycle time truck bisa optimal, ya kan? Bagaimana kemudian umur ban bisa tahan? Ya banyak. Artinya tambang Anda bisa lebih boros hanya karena Anda salah gali, ya kan? Jadi itu karena disiplin ilmu di tambang banyak, ya. Kalau saya ditanya dalam tanda kutip saya terjebak di dunia blasting juga nggak saya tentukan, karena di tambang banyak disiplinnya. Bisa blasting, bisa short term, bisa optimalisasi, Anda bisa ngomong long term, banyak. Ya kalau sekarang beberapa pemateri termasuk tadi dua sebelum saya dalam tanda kutip terjerembab atau terjerumus di blasting, ya sebenarnya kita nggak bisa nentuin banget. Artinya kayak Mas Agoy. Tadi kalau di awal kan beliau pengalamannya ada juga tuh sempat di industri bukan peledakan kan, tapi ya itu tadi. Tapi maksud saya secara konsep, Anda tuh jangan berpikiran bahwa kalau Anda seorang blasting engineer, maka Anda terbelenggu dengan pokoknya saya harus belajar blastingnya nih, konsep blastingnya. Enggak. Jadi Anda harus tahu tambang juga, ya kan? Anda harus tahu juga apa sih dampaknya kalau blasting Anda gagal. Kemudian apa input parameter dalam suatu desain, memang harus tahu. Tetapi buka lagi wawasannya bahwa blasting itu inputnya nggak cuma desainnya V-cut, desainnya box cut atau center lip, nggak hanya itu. Artinya jauh ke depan atau ke belakang lagi ya. Kemudian ini secara konsep drill design. Lanjut, nah ini harusnya ideal pemboran itu seperti ini. Burden dan spasinya sangat teratur sehingga distribusi energi antar lubang, interaksi antar lubang bagus.
Bisa dibayangkan kalau lubang ini dengan lubang ini jaraknya katakanlah misalnya 8 meter, kemudian lubang di sebelahnya jaraknya 10 meter, maka distribusi energi ketika lubang tersebut terinisiasi akan beda. Hasilnya apa? Output peledakan nggak akan sesuai dengan yang diharapkan. Lebih jauhnya lagi apa? Ya tadi, loading point Anda nggak rata, sulit mendapatkan loading point rata, kemudian bayangkan resiko secondary blasting ya, kalau di surface secondary blasting itu sangat berbahaya, artinya ada satu dimensi batuan dengan ukuran tertentu, harus Anda break dengan eksplosif. Tadi free phase berapa kali diulangi Mas Agui, kalau secondary blasting itu free phase semua, artinya batu itu nggak bisa dikontrol. Makanya sangat tidak diharapkan secondary blasting di open pit. Nah ini, ketika drill pattern kita udah sesuai, ya, ketika udah sesuai, artinya kita bisa bilang bahwa interaksi antar lubang dalam hal distribusi energi optimal. Ketika pattern udah cocok, optimal energi udah didapat, harusnya secara hitungan maka. Tetapi ketika di blasting, peledakannya tetap gagal. Nah ini baru bisa kita bilang, oh, ini masalahnya di jenis bahan peledak. Karena sekarang di beberapa kali saya beberapa kali saya punya kesempatan untuk kerja di beberapa perusahaan, seringkali orang-orang berpikir bahwa kegagalan peledakan itu karena bahan peledaknya gagal. Ya belum tentu. Ya, tadi kita ada bilang yang bisa kita kontrol total itu 3. Jenis eksplosifnya, tingkat kemampatannya, sama distribusinya. Orang nggak akan peduli dengan, artinya orang produksi ya, orang di luar orang blasting akan nggak peduli dengan seberapa confinement atau seberapa distribusi energinya, ya nggak akan, karena knowledge-nya nggak sampai sana. Tetapi Anda ya, ketika kawan-kawan semua terjun ke dunia kerja, even Anda sebagai blasting engineer, paling nggak Anda punya konsep ini. Artinya gagal dalam produk peledakan itu bukan melulu karena jenis eksplosifnya. Ya, tadi saya bilang, kalau kita udah yakin pattern yang kita buat dalam pemboran udah cocok, kemudian distribusinya harusnya secara hitung-hitungan udah pas, tetapi ketika di firing masih gagal, ya baru kita ngomong, oh ini jenis eksplosifnya. Ya, jadi konsep secara knowledge harus diperbanyak lagi nih. Kalau untuk kawan-kawan, ya saya juga jujur dulu ketika masih mahasiswa, referensi yang saya baca tuh ya mungkin di zaman saya juga agak sulit ya mendapat referensi. Kalau zaman sekarang kan banyak. Nah ini yang saya bilang tadi, rule of thumb. Tidak ada satu parameter pun di penentuan jenis di penentuan geometri angkanya pasti. Makanya tadi sempat saya singgung blasting is more art than science atau turning an art into a science. Ya ini, bayangkan untuk Barden saja, Anda bisa pilih 20 diameter, nggak salah. 40 bisa juga. Anda mau pilih 20,5 bisa juga. Jadi sekali lagi outputnya mau apa, dan jangan lupa nanti saya ceritakan di belakang konsep improvement di peledakan harus seperti apa. Nah ini kenapa kita perlu timing. Tadi Mas Agus sempat saya catat banyak cerita tentang vibrasi, isian dan segala macam. Nah, bayangkan kalau kita misalnya melakukan peledakan untuk satu luasan tertentu 500 lubang, dan 500 lubang itu meledak secara bersamaan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah vibrasi tidak terkontrol. Pertama. Kedua, pergerakan batuan. Kalau kita ngomong kenapa batuan perlu free phase, selain untuk lemparannya kemana, sebenarnya distribusi energi ya. Artinya, bayangkan 500 lubang dengan isian tertentu, meledaknya bersamaan, apa yang terjadi? Gempa bumi mungkin. Ya, jadi tadi sempat diceritakan Mas Agui, konsep satu lubang misalnya bobot handaknya 10 kilo. Karena timingnya nggak pas, maka ada lubang yang meledak bersamaan, sehingga jadinya 20 kilo. Ya bayangkan saja, kalau kita ngomong di peledakan di tambang saat ini kan banyak ya tambang-tambang yang dekat dengan komunitas. Di tempat saya bekerja sekarang juga ada satu pit di mana ya itu tadi, kiri kanan atas bawahnya kampung semua. Artinya kita punya concern khusus tentang vibrasi. Bayangkan tadi saya bilang ketika 500 lubang meledak bersamaan, apa yang terjadi?
ya orang jadi demo. Artinya kembali lagi konsep industri, ya tadi ya, selain 1+1 nggak cukup 2, maka ada di balik itu bahwa kepatuhan terhadap lingkungan tadi tuh di awal, legal regulation. Artinya kepatuhan kita terhadap lingkungan, undang-undang tuh harus excellent ya. Industri tambang salah satu industri yang menurut saya secara aturan tuh ketat banget ya. SDM juga punya punya kontrol yang sangat besar ke industri-industri tambang. Artinya sangat diawasi. Semua tambang harus melaporkan vibrasi reguler, semua tambang harus merencanakan kebutuhan handaknya dengan detail. Artinya di situ pemerintah punya konsen. Ya karena memang kita ya bahan peledak sendiri selain karena aktivitasnya, bahannya sendiri sudah bahan berbahaya ya. Nah, kalau kembali ke timing, kenapa kita perlu timing? Ya itu tadi, movement, vibration, artinya kalau 500 lubang meledak bersamaan, vibrasinya tinggi. Fragmentasi, kita nggak akan dapat fragmentasi lebih bagus jika kita lakukan peledakan sekaligus. Kenapa? Ada yang namanya interaksi antar lubang. Nanti saya gambarkan di ilustrasinya. Kemudian energi distribusi. Tadi yang saya bilang, di 3 fase pecahnya batuan, di fase pertama yaitu VOD yang bekerja ya. VOD bekerja membentuk microscopic joint. Fase kedua, microscopic joint, ketika VOD ketemu free phase, maka microscopic joint akan menjadi makro, ya lebih besar crack-nya. Karena mantul, artinya dari free phase balik ke source rock. Ketika mantul, maka akan ada yang namanya energi gas. Itulah yang kemudian memove batuan. Itu bisa dapat dari ini distribusi energi. Makanya interaksi antar lubang lah yang menyebabkan distribusi energi lebih optimal. Ya ini penjelasan yang tadi ya, intinya kenapa kita butuh burden yang konsisten. Tadi saya bilang, artinya kalau jarak antar lubang pertama dengan lubang kedua 5 meter, kemudian lubang 2 dengan lubang ketiga 10 meter, maka kita nggak akan dapat consist burden. Kita nggak akan dapat optimal distribusi energi, karena udah jaraknya sudah beda. Makanya kuncinya adalah di kesempatan webinar kali ini, saya akan fokus pada timing. Ya, untuk yang lain, geometri segala macam, nanti kita buka, insya Allah kalau ada rezeki kita buka sesi selanjutnya bagaimana menentukan geometri yang paling optimal. Tapi kali ini kita ngomong fokus di timing saja. Inilah yang terjadi ketika lubang tunggal meledak. Ya, lubang tersebut terinisiasi, kemudian fase pertama ada gas penetrasi yang saya bilang tadi, VOD yang bekerja, dia akan membuat microscopic joint. Ketemu free phase, maka VOD balik ke source rock-nya. Dia membuka celah lebih lebar. Kemudian final result-nya adalah gas dari bahan peledak akan mendorong batuan. Ini kalau lubang meledak single hole, artinya satu lubang. Tidak ada yang namanya interaksi antar lubang ya, karena memang lubangnya cuma satu. Ini kalau yang saya bilang tadi, satu row, katakanlah punya 4 lubang, kita inisiasi bersamaan. Apa yang terjadi? Secara fragmentasi saya bilang tadi, secara fragmentasi kita nggak akan dapat lebih bagus. Kenapa? Karena kita nggak dapat interaksi antar lubang. More overbreak, iya. Tadi kalau ada yang nyatet, Mas Agui juga sempat saya catat berapa kali sebut overbreak. Overbreak itu adalah energi yang nggak diharapkan. Ya, kalau dilihat di gambar, free phase ke sana ya. Backbreak itu artinya harusnya di bidang sini, bisa jadi ini dinding, harusnya overbreak-nya terkontrol. Ya. Harusnya terkontrol. Tetapi karena energi dari yang tadi, katakanlah satu lubang 10 kilo ya, artinya kalau 4 lubang ada 40 kilo. 40 kilo bahan peledak meledak secara bersamaan, maka energinya akan lebih besar. Ya, energi yang dihasilkan akan lebih besar. Artinya kontrolnya akan lebih sulit. Ya. Kemudian higher vibration. Kalau higher vibration ini ibaratnya gini aja deh. Kawan-kawan punya batu ukuran katakanlah diameter 1 meter ya. Diameter 1 meter batu. Anda cemplungkan ke danau misalnya. Akan menyebabkan riak kan? Riak. Menyebabkan riak. Kemudian bayangkan 1 kilogram batu tadi Anda pecah-pecah. Jadi kecil-kecil.
kemudian dilempar satu persatu sampai 1 kilo. Maka riak yang dihasilkan akan lebih kecil yang satu persatu tadi kan dibandingkan yang 1 kilo langsung dilempar ke air. Ya kayak gitulah kurang lebih konsep vibrasi. Artinya kalau ada waktu juga nanti kita bahas lebih jauh nih vibrasi karena menarik kalau kita ngomong vibrasi. Artinya kalau Anda meledakkan 4 lubang bersamaan, ya itu dampaknya vibrasi akan lebih tinggi. Nah, ini kalau kita buat timing, artinya ada interaksi antar lubang. Kalau bisa lihat ke slide, ketika satu lubang terinisiasi, ya, maka yang lain akan siap-siap untuk terbakar. Saya ngomong pakai bahasa terbakar aja ya. Ketika lubang pertama, kita sekarang bergeser ke segmen yang ini. Ini anggapannya tadi lubang yang pertama udah terinisiasi, dia mulai VOD-nya mulai bekerja, lubang sebelahnya baru mulai terinisiasi. Ya. Ke slide selanjutnya, tadi ya, ketika lubang pertama udah movement, maka lubang kedua akan dapat free phase dari lubang pertama. Anggap nggak? Artinya lubang kedua ini akan punya free phase di sini dan di sini. Sehingga dia akan memotong melintang begini kan. Ingat konsepnya yang tadi disampaikan. Bahkan di underground sendiri pun yang nggak punya free phase dalam tanda kutip nggak punya. Artinya nggak punya natural free phase. Berbeda dengan surface. Artinya underground yang nggak punya natural free phase aja meng-create free phase-nya untuk peledakannya. Dia harus create. Nah, ini untungnya interaksi antar lubang. Artinya lubang kedua ini akhirnya dapat free phase dari lubang yang sudah movement pertama. Nah, ini tadi kan kalau saya back ke slide sebelumnya, nggak ada yang namanya, karena mereka terinisiasi bersama, mereka gas penetrasinya bersama, mereka movementnya bersama. Karena inisiasinya sama. Beda dengan yang ini. Satu lubang terinisiasi, kemudian ketika dia setelah diinisiasi, dia lanjut dengan gas penetrasi, ini sudah mulai terinisiasi, ketika yang ini sudah mulai movement, maka menerus terus ke kanan. Artinya kita dapat yang namanya positive interaction between holes. Artinya Anda pakai bahan peledak lebih dikit, tetapi hasilnya bisa lebih bagus. Karena ada interaksi tadi ya. Sekali lagi free phase tolong di garis bawahi bahwa keberadaan free phase itu membantu. Artinya tadi ya, fase pertama batuan, VOD akan bergerak ke free phase. Bayangkan kalau nggak ada free phase, ya. Jadi free phase memang perlu. Jadi fase pertama VOD bergerak free phase, fase kedua back, ya. Jadi secara konsep kenapa kemudian interaksi antar lubang itu pengaruhnya penting? Ya ini, artinya lubang itu akan dapat free phase dari lubang yang movement, ya. Kalau dilihat langsung ke sisi kanan lagi, ini sudah loose, yang ini movement. Kemudian lubang yang sini mulai terinisiasi. Artinya ketika ini loose, ini jadi free phase buat lubang ketiga, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, pada peledakan yang menggunakan timing, maka kita akan dapat yang namanya positive interaction between holes, yang sangat penting, artinya yang sangat baik hasilnya buat fragmentasi, kalau kita ngomong fragmentasi. Kalau kita ngomong vibrasi, tentu saja. Ya, tadi 40 kilo meledak bersamaan, kalau ini kan enggak. 10 kilo pertama meledak, 10 kilo kedua menyusul. Baru 10 kilo ketiga menyusul. Ya, jadi kalau ngomong vibrasi jelas. Movement lebih terarah, ya. Tadi saya bilang. Mungkin movement lubang pertama saja yang ke arah depan. Kedua dan selanjutnya, maka dia akan menyerong. Tetapi at least kita bisa kontrol. Berbeda dengan ini tadi, ya. Karena dia belum punya free phase, dia hanya punya free phase ke depan, maka totally free phase akan ke depan. Itu akan berbahaya buat keselamatan. Karena kita tahu sendiri bahwa kunci keberhasilan peledakan ya memang ya harus keselamatan. Kalau ngomong keselamatan di site saya sekarang aja at least ada dua insiden sebelum saya bergabung di sini yang kemudian fatal akibatnya karena kesalahan perencanaan peledakan. Itu tadi interaksi antar lubang. Kemudian ini yang mau saya soroti. Sekali lagi, tadi eksplosif ya. Makanya agak loncat-loncat nih. Kalau eksplosif, kita kan tadi saya bilang, panitia berapa menit lagi? 5 menit? Bisa ya? 5 menit lagi ya? Halo?
Iya, Bang. 5 menit lagi ya. Ya. Oke. Akurasi. Tadi Mas Agui ngomong bahwa di underground sudah sangat sedikit dipakai non-elektronik. Kenapa? Karena akurasi tadi yang saya bilang. Di non-elektronik ada yang namanya scatter. Ya. Scatter itu adalah, jadi sistem nonel itu adalah pyroteknik. Pyroteknik itu adalah yang menentukan delay dia adalah delay elemen namanya. Nah, delay elemen itu didapat dari gram-gram. Logikanya gini deh, simpelnya ya. Simpelnya saya buat begini. Delay, kalau sering nonton film kartun zaman dulu, tadi tuh Mas Agus sempat ngomong rokok disulut ya. Delay elemen itu adalah kurang lebihnya gini. Anda punya sumbu ledak 10 meter dengan Anda punya sumbu ledak 50 meter, maka akan lebih lama terbakar yang 50 meter. Ya, itulah delay elemen. Artinya kalau mau makin cepat Anda meledak, misalnya mau 17 milisecond atau mau satunya 17 milisecond, satunya 500 milisecond, maka secara konsep gitu. Artinya Anda harus punya delay. Nah, cilokonya di non-elektronik, delay elemen ini diatur secara gram-graman. Jadi beda dengan elektronik yang memang akurasinya ya namanya komponen elektronik ya. Jadi saat itu kita pencet ya saat itu meledak. Yang namanya scatter ini ketika kita punya delay 17 milisecond belum tentu di 17 milisecond dia meledak. Bisa jadi lebih cepat 10% atau lebih lambat 10%. Ya, kenapa? Harusnya tadi Om Nanang banyak cerita tentang ini nih. Kenapa? Ya ini yang saya bilang. Ya, coba dilihat sama-sama. Kalau kita bayangkan ini lubang pertama, ini lubang kedua, ini lubang ketiga, dan ini free phase. Ya, free phase di sebelah kiri slide. Artinya, kalau kita ngomong firing sequence, harusnya lubang pertama meledak, kemudian lubang pertama meledak, dia akan jadi free phase untuk lubang kedua, dan selanjutnya. Ya, ibarat kalau misalnya ini pakai nonel, maka lubang pertama harusnya meledak di 500 milisecond ya. In-hole-nya 5. Ini kita sama-sama pakai in-hole-nya sama 500. Dan suruh phase delay-nya kita pakai yang 17. Artinya lubang pertama harusnya meledak di 500 milisecond. Lubang kedua 517 milisecond. Lubang ketiga di 534 milisecond. Seharusnya. Untuk apa? Supaya Anda dapat consist burden. Tadi sekali lagi ya, consist burden. Consist burden itu bukan hanya fisik, artinya secara timing juga Anda harus dapat sequence. Jadi bayangkan ini free phase, ya, free phase di kiri, lubang pertama meledak, lubang pertama akan jadi free phase buat lubang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Bayangkan kalau ini jadi ngacak. Yang pertama meledak di lubang satu. Maka lubang pertama nggak akan punya free phase. Ini bisa terjadi kalau di scatter, nonel. Ini yang bisa terjadi, yang saya bilang tadi. Plus minus 10%. Artinya 500 milisecond, possible meledaknya di 550 atau 450. Kalau kita ngomong nonel. Artinya kalau kita ngomong akurasi consist burden tadi, nggak akan dapat. Jadi yang harusnya tadi kita di sini free phase lubang pertama meledak, kedua, ketiga, karena ada scatter, karena kita pakai nonel, maka yang meledak pertama jadi yang di tengah pertama, nomor satunya. Hasilnya apa? Nomor pertama ini nggak akan punya free phase. Kalau nggak punya free phase apa? Hasilnya tidak akan lebih baik fragmentasinya dibanding yang punya free phase. Buat yang nomor 2 apa? Ya, nomor 2 mungkin akan lebih bagus karena dia dapat free phase dari nomor 1 kan. Tetapi kalau kita ngomong consist burden tadi, scatter di nonel akan bisa menyebabkan yang begini. Makanya tadi Mas Agui banyak bilang bahwa sudah nggak banyak dipakai nonel. Kalau di surface masih banyak. Kita masih pakai nonel cukup banyak. Karena sekali lagi output yang kita harapkan tidak sebagus di biji. Jadi kita kita di surface, apalagi batu bara ya, kita nggak ngomong biji, maka waste yang kita blasting nggak mau kita apa-apakan lagi. Ya, jadi kita nggak perlu fragmentasi yang seragam. Artinya 312 ini artinya yang tengah dulu meledak, kalau dia masih bisa menghasilkan fragmentasi yang cukup untuk alat gali muat, ya buat kita di surface cukup oke. Tetapi buat industri lain, biji misalnya, ya akan beda cerita ya. Jadi kurang lebih itu pengaruhnya timing, akurasi timing terhadap hasil peledakan ya. Jadi
key-nya adalah kita nggak akan bisa dapat akurasi timing yang baik dari nonel karena tadi ada scatter. Scatter itu adalah deviasi antara labelnya dengan aktualnya. Jadi bisa plus minus 10%. Oke, yang terakhir, ya ini sama. Konsep improvement itu kurang lebih sama ya. Kalau kata saya sih intinya plan, do, check, action. Nah, yang paling penting di ketika Anda melakukan improvement di peledakan, karena input parameter peledakan banyak banget ya, saya bilang tadi ya. Anda bisa rubah burden-nya, spasinya, stemming-nya, jenis bahan peledaknya, Anda bisa rubah. Tetapi yang paling penting adalah, ini yang terakhir ya, apapun yang Anda lakukan, pastikan tercatat dan perhatikan detailnya. Ya, jangan sampai lupa dengan detailnya. Artinya, plan, do, check, action-nya berlaku di situ. Oke, hari ini kita lihat misalnya ya, secara konsep kita lihat hasil peledakan hari ini kayaknya kurang bagus deh. Oke, kita putuskan besok. Besoknya kita ubah burden-nya dulu deh, kita main-main nih. Ya, kita mau ngomongin, kalau tadi burden yang diubah berarti kita mau ngomong distribusi energi. Oke, kita main distribusi energinya dulu. Nah, jangan lupa dicatat apapun yang Anda lakukan terhadap perubahan burden dicatat, baik input maupun outputnya. Nah, nanti ketika besoknya Anda merubah burden ternyata hasilnya belum cukup oke, bisa jadi Anda ubah confinement-nya dulu nih. Terlalu mampat, kurang mampat, atau segala macam. Jadi, sekali lagi, pay attention to detail. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga kalau terkesan terburu-buru. Sekali lagi hanya karena dibatasi waktu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Terima kasih untuk Bang Rikinta atas pemaparannya. Kita bisa langsung buka sesi tanya jawab ya Bang. Monitor Mas Agui. Ya, monitor. Silakan. Ini pertanyaan Putri, gimana Mas? untuk sesi tanya jawab, ini kan yang by chat ini banyak nih yang tanya-tanya. Saya nggak sempat bacain satu-satu, mohon maaf. Mungkin saya juga mau jelasin juga, panjang lebar ini. Mungkin dari host saja yang menentukan, kita pilih pertanyaan-pertanyaan mana yang harus kita bahas di sini. Mungkin nanti kalau di lain waktu melalui media yang lain, saya bisa jawab untuk yang belum bisa terjawab. Oke. Siap Mas, siap. Pertanyaan kolom komen saya masukin juga alamat email pribadi saya, jadi monggo aja ke kawan-kawan di sini semua kalau ada yang, karena keterbatasan waktu, sekali lagi silakan email kapanpun tentang blasting apapun, kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa kita cari di Google sama-sama. Siap, makasih Bang. Gimana Bang, jadi satu pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, satu pemateri satu pertanyaan? Monggo, tergantung panitia sudah. Untuk Bang Rikinta dulu, izin bertanya, kenapa lubang ledak dari Sigit Kurniawan, Bang Unsri, izin bertanya, kenapa lubang ledak pada fluor meledak terakhiran apabila dibandingkan dengan lubang perimeter pada rupnya pada development blasting dengan menggunakan nonel? Apakah nanti lubang ledak di bagian fluornya tidak tertimbun dan memungkinkan misfire? Di copy, Bang? Atau mungkin belum. Jadi sorry diulangi. Kenapa subdrill meledak terakhir gitu ya? Iya. Suara Bang terlalu kecil, Bang. Oke. Suara saya imut-imut ya. Kalau nggak salah saya nangkep pertanyaannya, mohon koreksi sekali lagi. Kalau belum terjelaskan, silakan semua partisipan bisa kontak saya di email pribadi saya, sudah saya cantumkan di komen. Tetapi kalau pertanyaannya kenapa subdrill meledak terakhir, subdrill tidak meledak terakhir. Subdrill tidak meledak terakhir. Satu kesatuan. Jadi si lubang itu kalau kita new normal agak sulit memang ya. Kalau di masa normal kita dulu punya papan tulis di belakang kan. Bayangkan kawan-kawan yang nanya terutama ya, lubang itu terdiri dari stemming dan isian. Isian itu ada beberapa bagian di bawahnya yang tujuannya adalah subdrill.
tadi yang saya bilang, kalau perhatikan di slide awal, subdrill itu harusnya tidak dimakan, tidak digali, ya, tidak digali, bukan dimakan, sorry, tidak digali. Kenapa? Untuk menjaga level lantai kerja pada saat penggalian tidak menyebabkan undulasi, ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa subdrill meledak terakhir, enggak, subdrill enggak meledak terakhir, dia simultan satu kesatuan, ya, dia simultan. Mudah-mudahan saya enggak salah nangkep nih pertanyaannya. Enggak artinya dia akan meledak satu kesatuan, mulai dari apa namanya, dari isian teratas sampai yang terbawah, ya dia akan meledak sama barengan. Jadi bukan subdrill meledak belakangan, enggak. Oh, ini Bang. Oh, ini untuk tunnel, monggo. Saya Makanya Iya. saya monggo. tadi bingung kok diarahkannya ke Om Sorry, Gibong. maaf, Mas. Soalnya tadi dia nanyanya pas Om Kibong lagi presentasi. Oh, Oke. iya. Silakan Mas Aguy, ahlinya ahli. Oke, tolong di open, saya mau share screen. Share screen, siap. Aduh. Bentar ya, Mas. Oke. Ya, ini ya yang ditanyakan. Kenapa lubang lifter itu meledaknya terakhir daripada yang di bagian rope gitu ya. Ya, ini yang tanya juga kritis. Dia cermat melihat ini kok nomornya 15, 14, 13. Di sini 13 kan. Ya. Itu dibuat lifternya terakhir, terutama yang di sudut. Itu yang tadi ada tujuan dari keberhasilan blasting itu, selain fragmentasi, vibrasi, dan lain-lain tadi adalah posisi dari mark pile, tumpukan dari material hasil peledakan itu yang diharapkan kalau begini adalah posisinya nanti akan di tengah, tidak ngumpul di pinggir, tidak ngumpul di ini, tidak menyebar. Jadi makanya kita ledakan terakhirnya adalah yang di sudut-sudut. Jadi ketika batuan sudah berambur karena akibat ledakan di sini dari tengah, dari samping, dari atas, dari sini, kemudian yang terakhir adalah dari akan didorong oleh lemparan batuan dari sudut, maka batuan itu akan berkumpul di tengah. Ya, jadi mengenai apakah tidak tertimbun oleh material yang sudah hancur menimbun lubang, dan dia bukan suatu halangan untuk dia menjadi tidak meledak. Dia akan terdorong ke atas karena ledakan dari lubang yang masih ada eksplosifnya ya. Apakah tidak menimbulkan misfire? Kalau kita menggunakan nonel, jadi potensi misfire karena tertimbun tidak ada, karena tube atau signal tube yang ada di nonel itu, walaupun dia meledaknya terakhir, dia tugasnya sudah selesai. Dia sudah mengantarkan gelombang kejut ke dalam detonatornya itu sendiri. Tinggal di dalam detonator sendiri itu yang di dalam lubang sana yang mengatur delay. Untuk perintah itu sudah ada, tinggal dia nunggu waktu untuk meledak. Jadi bukan karena ketimbun itu jadi misfire, tidak. Mungkin itu jawaban saya, kalau semoga bisa menjelaskan. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Aguy. Gimana Bang Erkinta? Apakah masih punya waktu? 10 menit. Oke, siap. Ya mohon maaf ya, ini sama juga nih karena ini normal, jadi banyak yang harus kita baku atur di site. Jadi monggo aja. Masih bisa 10 menit, karena saya 10 menit ke depan harus ada juga yang harus saya kerjakan. Baiklah, yang mau bertanya ke Bang Reginta boleh langsung ke chat ya. Mas Aguy, ada pertanyaan lagi nih Mas. Monitor. Dari Hadi Unsri, saya ingin bertanya, pattern pemboran dan metode apa yang baiknya digunakan dalam peledakan tambang bawah tanah? Parameter apa yang kita pertimbangkan sebagai engineer untuk pemilihan metode blastingnya? Di copy, Mas. Ya, aku tadi udah baca itu di chat. Bingung aku mau jawabnya, ini maksudnya metode apa yang harus kita pilih.
Tergantung tujuan kita mau meledakkan apa, mau membuat apa. Development atau produksi, development mau membuat apa, produksi mau tipe metode penambangannya apa, ya. Kalau parameter yang kita pertimbangkan yang jelas dari jenis batuannya, kekerasan batuan, kemudian adanya apa tadi join, ya, adanya patahan-patahan di dalam batuan. Kemudian ada yang jawab, ada yang bertanya juga tentang air tanah. Air tanah juga berpengaruh. Cuman kalau dia tidak terlalu besar, tidak berpengaruh banyak juga ke aktivitas peledakan kita saat ini, karena peledakan saat ini kebanyakan sudah umum kita menggunakan bahan peledak yang tahan air. Mungkin kalau ANFO ya sangat berpengaruh, keadaannya air sangat berpengaruh karena ANFO larut dalam air. Tapi ya bahan peledak kita sekarang sudah pakai yang berupa emulsion, itu sudah tahan dengan air, dimakan itu air, ya gitu. Jadi yang kita bentuk yang kita inginkan, parameternya bentuk yang kita inginkan apa, metodenya kita mau pakai nonel atau mau pakai apa elektronik, parameternya yang jelas mungkin dari sisi harga, kalau bagi customer harganya jelas elektronik akan lebih mahal, ya kan. Tapi kalau secara akurasi, secara mendesain kita akan lebih sangat mudah sekali dengan menggunakan elektronik. Mungkin itu aja dari saya. Ini mungkin kayaknya umum juga sih ya. Artinya kalau konsep, tadi saya bilang, saya coba tambahkan deh dari yang disampaikan Mas Agui. Mau metode apapun, ya kembali lagi saya bilang tadi ada 4 regulasinya mau dipenuhi apa enggak ya. Artinya tetapi itu enggak jadi, artinya enggak boleh ada satupun industri yang enggak mematuhi regulasi. Artinya regulasi pertama. Kedua, tadi saya sepakat dengan Mas Agui, outputnya mau apa? Ya kan, outputnya mau apa? Artinya kalau kita mau ngomong fragmentasi yang sangat seragam, karena komoditi yang kita ledakkan harus masuk crusher lagi, nggak apa-apa kita spend lebih banyak di, katakanlah tadi total pakai elektronik detonator. Sebagai info saja buat kawan-kawan di sini bahwa elektronik detonator itu pasti lebih mahal dibanding non elektronik. Tetapi kalau kita ngomong bahwa outputnya harus seragam karena dia masuk ke crusher, nggak apa-apa kita keluarin input biaya lebih besar sedikit, tetapi secara output ketika dia dikelola di crusher, maka kita nggak perlu biaya tambahan rock breaker misalnya, kemudian crusher tersumbat gara-gara batunya terlalu besar yang kemudian merugikan produksi, ya nggak apa-apa. Outputnya mau apa? Anda sebagai engineer nggak cukup bilang, makanya saya bilang tadi, blasting engineer nggak cukup punya knowledge tentang kusram, tentang bagaimana menentukan burden, tentang bagaimana eksplosif, nggak cukup. Blasting engineer itu harus punya knowledge tentang tambang, nggak bisa lari. Kemudian blasting engineer harus punya knowledge juga tentang ekonomis, supaya peledakan yang Anda rancang optimal. Jadi seorang engineer nggak boleh, oh saya blasting engineer, saya sebodoh amat dengan tambang, nggak bisa. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Siap, makasih Bang Rikinta dan Mas Aguy. Mengingat waktu, mungkin kita akhiri saja ya Bang. Nah, sebelum saya tutup, kepada peserta, nanti setelah saya tutup boleh on video untuk kita foto bersama ya. Bisa Om Ki Bang? Apa tuh? Foto bentar. Oh iya.